Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kabar kalian hari ini semuanya sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini bersama dengan Pak Sigit, kita akan bersama-sama mempelajari materi yaitu pada tema A, subtema 1 dan pembelajaran 1. Oke. Materinya yaitu tentang senangnya bersama teman. Nah, Pak Sigit yakin ketika kalian bersama dengan teman-teman, pasti kalian merasa sangat senang. Nah, seperti halnya dengan yang kemarin kita lakukan. Kemarin kita melakukan, ya betul sekali, Zoom meeting. Ya, kita dapat berjumpa dengan teman kita ya, dengan menggunakan teknologi. Ya, sebagai manusia, kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijak. Ya, langsung saja ya anak-anak ya. Senangnya bersama teman. Nah, dapat kita lihat teman-teman kalian itu pasti berasal dari suku atau daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan itu, justru kita semakin kaya, yaitu kaya akan budaya. Nah, seperti semboyan dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Rasa persatuan dan kesatuan harus selalu dipupuk. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menyebutkan suku-suku bangsa, nama-nama pakaian daerah, rumah adat, senjata daerah, dan lagu daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan sikap kerjasama antar anggota keluarga yang berbeda sikap melalui kegiatan diskusi keluarga. Berikutnya, dapat menyanyikan lagu Manuk Dadali. Nah, anak-anak tahu tidak lagu Manuk Dadali itu berasal dari mana? Nah, kalau belum tahu nanti kita akan belajar. Lagu Manuk Dadali itu berasal dari daerah mana? Kemudian berikutnya, dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang diperoleh dari teks lisan ataupun tertulis. Oke, langsung saja ke bagian berikutnya. Kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu bernyanyi bersama. Tentunya lagunya lagu Manuk Dadali. Kemudian membaca cerita, menjawab pertanyaan, diskusi keluarga, mengumpulkan informasi, refleksi, dan yang terakhir adalah aksi. Nah, kira-kira Pak Sigit, kalau ayah dan ibu kita sedang bekerja, boleh tidak yang diskusi keluarga itu dilaksanakannya pada malam hari? Nah, tentu saja boleh ya. Jadi, ketika orang tua kalian sudah pulang dari bekerja, nah, bapak ibu kalian biar istirahat terlebih dahulu, baru setelah itu kalian mengajak untuk berdiskusi. Nah, nanti untuk yang dikerjakan itu ada di halaman 12. Itu nanti untuk diskusi keluarga. Jadi yang harus dipersiapkan anak-anak saat ini dibuka halaman 7, tematik 4A.
Oke, kita nyanyikan bersama lagu Manuk Dadali. Kalian di rumah juga harus menyanyikannya dengan penuh semangat. Nah, lagu Manuk Dadali ini adalah lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkancang jana bangun daya karingrang, tuku narangga secengkam matuk nangeluk, ngepak mega barihi bernatarik nyurung. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, nedang ceng partentang taya banding nana, dipikir kasarak sama, taya karempan kasian leban wawa menam. Manuk Dadali manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk Dadali pangkat carana, ngesep ngahiji rukun sakabena, sauyunan tara pahiri-hiri, teu inggis bela pati. Manuk Dadali ngandung siloka sinatria, bangsa di negara Indonesia. Nah, cukup ya anak-anak ya. Nah, ada yang tahu tidak arti dari Manuk Dadali itu apa? Nah, Manuk Dadali itu sama seperti dengan lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Manuk itu artinya burung, Dadali itu Garuda. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu membaca teks. Judulnya adalah berlibur. Anak-anak sambil membuka tematiknya juga di halaman 9. Oke, kita lanjutkan. Pak Sigit akan bacakan dengan pelan. Anak-anak sambil memperhatikan dan mendengarkan. Berlibur. Selama liburan sekolah, kami sekeluarga berlibur ke rumah kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari ayahku tinggal di Bandung, sedangkan kakek dan nenek dari ibuku di Yogyakarta. Kami memanggil kakek dan nenek di Yogyakarta dengan sebutan Eyang Kakung dan Eyang Putri. Dari Jakarta, kami sekeluarga menuju Bandung. Dalam perjalanan menuju Bandung, kami melihat pawai budaya di halaman Gedung Sate yang merupakan salah satu peninggalan bersejarah. Sejenak kami berhenti untuk melihat berbagai pertunjukan dari Bandung, seperti tari jaipong, pertunjukan angklung, dan pertunjukan wayang golek. Musik yang diperdengarkan untuk mengiringi pawai sudah sering saya dengar. Di antaranya Manuk Dadali, Ole-ole Bandung, dan Bui-bui Bulan. Kami berada di Bandung selama 5 hari. Kemudian menuju ke rumah Eyang di Yogyakarta. Kami berada di sana selama 4 hari. Eyang Kakung mengajak kami mengunjungi Keraton Yogyakarta. Di sana banyak orang yang masih mengenakan pakaian tradisional khas Yogyakarta. Kata Eyang, mereka dijuluki Abdi Dalem. Abdi Dalem mengenakan pakaian surjan dan kebaya. Eyang juga menjelaskan bahwa bangunan Keraton Yogyakarta berbentuk joglo.
Kami sekeluarga sangat menikmati liburan di Yogyakarta. Oke, dari teks bacaan yang Pak Sigit bacakan, nah anak-anak nanti diminta untuk menjawab pertanyaan, yaitu ada di halaman 10. Ada 5 pertanyaan, nanti anak-anak mengerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, dijawab menggunakan kalimat lengkap. Nah, ditulisnya juga menggunakan huruf tegak bersambung. Selanjutnya, menyebutkan keragaman suku bangsa. Nah, ternyata selama liburan sekolah, Melati mendapatkan pengalaman tentang keragaman suku bangsa. Nah, coba perhatikan dialog antara Melati dan temannya. Hai Melati, apa kabar? Liburan kemarin kamu pergi kemana? Saya pergi ke Bali. Di Bali saya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Di sana saya mengunjungi tempat-tempat wisata dan mengikuti upacara adat dengan mengenakan pakaian adat. Senang dong. Saya juga berlibur ke rumah kakek dan nenek. Saya berlibur ke Bandung dan ke Yogyakarta. Nah, kegiatan yang harus kalian lakukan selain tadi menjawab pertanyaan, nah nanti kalian juga harus melakukan diskusi keluarga. Nanti anak-anak menuliskan nama anggota keluarganya, misalnya ayah, daerah asal misalnya dari Yogyakarta. Sukunya berarti suku Jawa, rumah adatnya namanya apa tadi? Rumah Joglo. Kemudian pakaian adatnya untuk yang perempuan itu adalah kebaya, kemudian untuk yang laki-laki adalah surjan atau lurik. Kemudian lagu daerah bisa ditulis juga suwe ora jamu atau walang kekek juga bisa. Oke, begitupun pula dengan anggota keluarga yang lain. Nanti ada ibu, kemudian yang punya kakak ditulis kakaknya, yang punya adik ditulis adik. Paham ya anak-anak ya? Oke, kemudian untuk selanjutnya, amati gambar dan lengkapi tabel. Nah, dari gambar di atas bisa kita lihat, itu ada rumah adat dan pakaian adat. Nah, setelah mengamati gambar yang ada di atas, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, seperti yang ada di halaman 12. Nanti anak-anak melengkapi sesuai dengan gambar yang ada. Kalau DKI Jakarta sukunya apa, rumah adatnya namanya apa, pakaian adatnya apa, lagu daerahnya apa. Itu banyak sekali. Nanti dari buku ada. Kemudian jika masih belum yakin boleh mencari di internet. Ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sama, ini tetap mencari informasi. Nah, ini ada di halaman 15. Nanti anak-anak melanjutkan dan mengisinya dengan lengkap. Tulis saja langsung di buku tematiknya karena itu buku milik pribadi. Nah, ini misalnya, mari mencari informasi tentang senjata tradisional. Amatilah gambar-gambar senjata tradisional di bawah ini. Tentukan asal daerah senjata tersebut. Ya, misalnya dari sebelah ini ya, paling atas nomor 1, gambarnya ada di sebelah kiri. Kemudian nama senjatanya rencong. Asal daerahnya mana? Nanti dituliskan. Setelah dibaca di buku, kalian tuliskan nama daerah asal dari senjata tradisional tersebut. Itu diselesaikan nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nanti di bawah tabel itu ada pertanyaan,
Apa nama senjata tradisional di daerah kalian? Masih ada senjata tradisional yang lainnya. Nah, bisakah kalian menyebutkannya? Nah, nanti ketika anak-anak mengetahui senjata tradisional dari daerah yang lain dari yang ada di buku tematik, boleh menuliskannya di bawahnya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajarannya. Nah, dari materi yang kita pelajari, sekarang anak-anak menjadi tahu ya, bahwa dari Jakarta itu ada suku Betawi. Kemudian Jawa Barat ada namanya suku Sunda. Kemudian di Yogyakarta itu namanya suku Jawa. Kemudian Kalimantan itu ada suku Dayak. Dan masih banyak lagi. Nah, misalnya ada di Bali, nama sukunya yaitu suku Bali. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ini. Kalau yang slide ini berarti berkaitan dengan suku, keberagaman suku. Untuk bagian selanjutnya, anak-anak menjadi tahu tentang ini ya, rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya seperti A, rumah adat di Jakarta. Itu namanya disebut dengan rumah kebaya. Rumah adat Jawa Barat disebut rumah kasepuhan. Kemudian rumah adat Yogyakarta itu disebut joglo. Kemudian yang keempat, rumah adat Bali itu disebut sebagai rumah gapura Candi Bentar. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini rumah kebaya. Rumah kebaya tadi dari ini ya, Jakarta. Berarti ini dari suku Betawi. Kemudian berikutnya, rumah kasepuhan. Itu rumah adat dari Jawa Barat atau suku Sunda. Kemudian berikutnya rumah joglo. Rumah adat dari Yogyakarta dari suku Jawa. Kemudian berikutnya rumah gapura Candi Bentar. Ini adalah rumah adat dari Bali atau suku Bali. Nah, tentu masih banyak sekali ya rumah-rumah adat yang lainnya. Nanti boleh anak-anak sebutkan dengan menuliskan di kolom komentar. Bapak tunggu ya. Oke, kemudian untuk bagian selanjutnya, anak-anak menjadi tahu senjata tradisional, nama-nama senjata tradisional yang ada di Indonesia dan dari mana daerah asalnya itu. Kemudian bisa kita lihat dari poin yang A, yaitu rencong dari Aceh. Kemudian kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa Tengah, kemudian pisau belati itu adalah senjata tradisional dari Papua. Untuk gambarnya bisa kita lihat, ini rencong, ini dari Aceh. Kemudian kujang ini dari Jawa Barat. Kemudian keris ini dari Jawa Tengah. Nah, beberapa daerah juga senjata tradisionalnya berupa keris. Nah, tapi setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing. Dari bentuknya pun pasti setiap daerah yang senjata tradisionalnya keris pasti bentuk antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu pasti berbeda. Kemudian selanjutnya, pisau belati, yaitu senjata tradisional dari Papua. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak menjadi tahu pakaian adat yang ada di Indonesia, yaitu ada pakaian adat Betawi, ini misalnya contohnya yaitu kebaya dan beskap. Kemudian kalau untuk yang laki-laki biasanya juga menggunakan ini ya, sarung, kemudian peci. Kemudian untuk pakaian adat Yogyakarta yaitu kebaya untuk yang perempuan dan
surjan atau lurik untuk yang laki-laki. Untuk gambarnya seperti ini, pakaian adat Betawi. Ini ya, jadi yang perempuan menggunakan kebaya dan yang laki-laki bisa menggunakan baju koko atau bisa menggunakan juga baju beskap. Kemudian untuk yang perempuan biasanya menggunakan kerudung, menggunakan selendang. Kemudian untuk yang laki-laki bisa menggunakan peci. Kemudian untuk yang selanjutnya, pakaian adat dari Yogyakarta. Ini yang perempuan menggunakan kebaya yang dengan motif lurik dan bawahnya menggunakan kain jarik. Kemudian untuk yang laki-laki itu menggunakan lurik dan sama kain jarik untuk bawah, dan yang kepala itu menggunakan belangkon. Kemudian untuk pakaian adat dari Jawa Barat, ini sama ya, hampir sama. Itu yang perempuan itu menggunakan kebaya. Kemudian yang laki-laki itu menggunakan beskap. Ya. Kemudian berikutnya, nah dari pembelajaran hari ini, Pak Sigit minta nanti anak-anak melakukan refleksi di buku refleksi yang sudah disiapkan. Nah, jawab pertanyaannya. Kemudian ini ya, jawabannya ditulis secara lengkap di buku refleksi, ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian untuk aksinya juga ditulis di bawahnya ya, nanti anak-anak ya. Oke. Kemudian untuk belajar bersama orang tua, nanti masih sama. Ini bisa dikerjakannya bersamaan dengan diskusi keluarga nanti. Jadi menuliskan asal daerah dari ayah dan ibu, nama sukunya, rumah adat, pakaian adat, dan lagu daerahnya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak memahami semua materi yang kita pelajari, dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.